Nah ini juga dari pompa oli teman-teman ya. Nah ini motor aneh, udah bolak-balik ke bengkel, ini udah jebol beberapa kali sehernya. Begitu di sini saya bongkar, saya coba-coba cari masalahnya, ternyata ini rapet teman-teman ya. Halo sahabat channel Bengkel Motor, selamat datang kembali di channel ini ya. Pada hari ini kita mau sharing dokumentasi sekitar 3 hari yang lalu, di mana motor ini bolak-balik ganti seher. Bahkan ini ketika saya bongkar itu sekitar 2 minggu yang lalu, sebelumnya habis ganti seher dan mangkok ganda, kampas ganda juga. Nah, bagaimana masalahnya teman-teman, kok bisa seperti itu? Dan saya juga akan sepil untuk gambar pistonnya dan blok sehernya, dimana piston ini baru 2 minggu yang lalu diganti teman-teman ya. Kalian tentu bisa melihat bagaimana kondisi piston yang lecet pada bagian atas itu. Untuk ukuran piston yang baru 2 minggu di quarter seharusnya tidak mungkin seperti itu teman-teman ya. Akan tetapi jika ada hal yang belum beres dan kurang diperhatikan oleh mas mekanik, alhasil ya seperti ini. Dan kita lihat sebetulnya ada apa teman-temannya dengan motor ini ya. Jadi masalahnya teman-teman ya, ini motor aneh. Ini sebetulnya motor Supra ya, dan ini bukan punya Supra, ini sekedar buat ilustrasi aja ya, buat pendukung audionya ya ini ya. Tetapi memang mekanismenya kan begini teman-teman ya. Jadi bandul ini, setang ini, dia aturan itu mendapat suplai oli itu dari sini teman-teman. Nah dari sini nih, dia dapat suplainya dari ini, dari blok. Nah dari blok kopling ini, bak kopling set, ini aturan bolong. Nah ini juga dari pompa oli teman-teman ya. Nah ini motor aneh, udah bolak-balik ke bengkel, ini udah jebol beberapa kali sehernya. Begitu di sini saya bongkar, saya coba-coba cari masalahnya, ternyata ini rapet teman-teman ya. Mungkin ini masalah yang jarang ya, tetapi kalian harus lebih hati-hati lagi kalau ada masalah. Kalau ada motor-motor yang udah keluar masuk bengkel, kalian itu harus benar-benar teliti. Ini rapet, berarti kalau ini rapet kenapa? Gimana teman-teman ya? Berarti ini nggak kena oli, karena harusnya dari sini ke sini. Berarti ini setang kering posisinya. Kalaupun ada kena oli, sekedar oli rendaman doang teman-teman ya. Yang nggak yang semestinya kena dari pompa oli. Nah memang as ini pun aus juga. Itu kemarin saya punya kerjaan ini, as ini pun aus juga. Bahkan dia baru 2 minggu yang lalu ganti kopling. Sebelumnya juga udah ganti kopling juga, karena apa? Kering teman-teman. Kemudian sehernya juga ganti. Nah seher nih ya, sekali lagi apa ini saya perjelas lagi. Seher bagian atas, kalau sampai ada motor yang bolak-balik ganti seher, bagian atasnya itu lecet terus, ini perlu dipertanyakan bagian truk as ini apakah beres atau tidak, karena dia itu kena oli. Kalau misalnya kayak motor Karisma ya, atau Supra 125, ini ngandelin dari sini teman-teman, lubang ini nih. Nih, dengan skala putaran yang kencang, maka ini akan menimbulkan cipratan oli yang mengarah ke piston teman-teman ya. Dan ini suplainya ya dari sini nih. Nah ini dari pompa oli dia naik ke sini, terus ibaratnya ini transit di sini ya, ibaratnya ya. Jadi ada yang sebagian ke atas, ada yang ke sini. Nah yang ini mampet, nggak bolongnya, aturan bolong. Mungkin ini produk gagal berarti ya di pabriknya, mungkin karena ini masih bawaan, ini bukan gantian. Mungkin ini ya, ini yang dinamakan gagal ya. Nah ini cuma ini bolak-balik masuk bengkel, tidak ada yang ngeh ya, nggak ada yang memperhatikan ke sini, sampai dia itu ya grundel terus. Artinya udah capek juga dia itu bolak-balik ganti kopling ganda karena kekeringan. Udah itu as kroknya, ini krok as yang kanannya ini aus, seher juga bolak-balik ganti.
bolak-balik ganti karena bagian atasnya selalu lecet. Nah ini, kemarin ini akhirnya ganti bak karena di sini kebetulan ready ada bak yang baru. Kemudian dibandingkan dengan yang baru dia paham kalau punya dia itu bloknya ini, baknya ini mampet.